Waduh, anggaran program makan bergizi kurang, Prabowo usulkan alternatif susu kemasan. Semangat gitu ya. Saya sudah hitung, saya pastikan semuanya akan dapat minum susu gratis dan makan siang gratis. Katanya udah dihitung, tapi ini mau dilantik, direvisi kan? Apa gue bilangnya? Apa gue bilang kan? Impor sapi datangnya celeng. Nah, ini sama aja begitu, ya kan? Susu emang bagus untuk membantu tumbuh kembang anak, tapi hati-hati kandungannya itu bisa berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang dimana menurut pengamatan CISDI, kalau misalkan kandungan dalam susu kemasan itu bisa mencapai 30% sampai 50% dari rekomendasi maksimal konsumsi gula harian oleh Kemenkes. Yang dimana konsumsi gula harian oleh Kemenkes itu nggak boleh lebih dari 24 sampai 27 gram untuk anak-anak. Menurut alinea.id, kandungan gula dalam susu kotak itu bervariasi dimulai dari 5, 6, 8 sampai 19. Nah, yang paling tinggi itu adalah susu kotak yang berperisa seperti coklat, pisang, stroberi, almond, dan lain-lain sebagainya. Dengan tingginya kandungan gula dalam susu kotak berpisang, gak heran kalau misalkan Ikatan Dokter Anak Indonesia melakukan penelitian pada anak-anak di Bali dan melaporkan bahwa sebanyak 432 orang terkena diabetes mellitus tipe 2. Kalian bisa bayangin gak sih, yang dipikir bahwa susu itu adalah minuman yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, ternyata malah menjadi penyebab terjadinya diabetes. Pencegahan yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara menjaga pola makan yang sehat dengan memilih real food yang bebas dari zat berbahaya. Kalau susu ya, yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Ini parah nih. Tenang. Kalau kita punya kehendak, ya kita harus perbanyak kita punya populasi sapi di Indonesia, ya kan? Dan ini sebetulnya dulu waktu zaman Orde Baru ini sebetulnya sebagian sudah dilaksanakan. Jadi dulu ada regulasi, ya kan, yang orang-orang banyak tidak suka, orang luar negeri, bahwa ada kewajiban perusahaan-perusahaan yang import ya, untuk beli susu dari peternak kita, sampai produksi susu Indonesia dari dalam negeri 50% dari konsumsi. Tapi dengan sistem liberalisasi yang kayak begini, sekarang sudah mungkin produksi dalam negeri mungkin tinggal, saya dengar tinggal 15%. Menurut Anda dari sudut ekonomi masuk akal nggak penggratisan itu? Nggak masuk akal. Satu, jelas pembodohan publik. Yang kedua, selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya, berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya, karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Kecuali dia akan bilang bahwa program Pak Jokowi harus di stop yang ini, maka uangnya bisa direlokasikan. Tapi program apa yang bisa di stop? Itu kan salah satu konsekuensi logiknya. Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Setelah beberapa bulan uji coba, program makan bergizi gratis yang diusung pemerintah tengah dievaluasi, terutama terkait salah satu komponen penting dalam menunya, yakni susu kemasan. Pertimbangan untuk mengganti susu kemasan dengan susu cair kini menjadi topik yang menuat, mengingat faktor biaya yang cukup tinggi. Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penggunaan susu cair sebagai opsi yang lebih ekonomis.
Susus komponen menjadi dengan biaya paling tinggi dalam menu makan bergizi ini. Oleh karena itu, kami berpikir untuk mencari alternatif yang lebih terjangkau, mungkin dengan menggantinya menggunakan susu cair, kata Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya. Prasetyo menambahkan, menu komponen akan terus dievaluasi secara rinci sebelum program makan bergizi gratis ini berjalan penuh pada Januari tahun 2025. Perubahan ini diharapkan dapat memastikan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat. Lebih jauh lagi, Prabowo juga telah mempersiapkan 85 kantor satuan layanan yang siap menjadi pusat distribusi program makan bergizi ini, dengan peluncuran perdana yang direncanakan mulai tahun depan. Betul, ada 85 satuan pelayanan yang tersebar di semua provinsi dan diharapkan menjadi model percontohan nasional, ungkap Prasetyo. Kantor layanan ini nantinya diharapkan dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, bahkan hingga ke wilayah Papua. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana program, akan menerapkan metode khusus agar jangkauan program ini benar-benar merata ke seluruh pelosok Indonesia. Kami akui, sistem yang diterapkan mungkin belum sepenuhnya sempurna. Namun, ini merupakan langkah awal yang penting untuk memulai program makan bergizi gratis di negara kita, tambah Prasetyo. Langkah ini juga didukung penuh oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Prabowo telah memberikan instruksi khusus kepada Dadan untuk segera mempercepat pembentukan satuan pelayanan di daerah, dengan target distribusi 3.000 porsi per hari. Presiden meminta agar program ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, ujar Dadan Hindayana dalam pernyataannya. Melalui penyesuaian ini, pemerintah berharap program makan bergizi gratis tidak hanya membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat tetapi juga dapat direalisasikan secara lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia.